Nanti rekaman presentasi ini akan saya share di apa namanya, ada di YouTube, ada di Google Classroom. Tapi tapi memang akan saya masukkan di YouTube dulu. Nanti kalian bisa mengulang, mendengarkan kembali apa yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, competitive challenge, sumber daya manusia itu memang ditantang pada ketiga hal ini. Tapi semenjak terkhusus teknologi challenge, kita sebenarnya mempersiapkan diri untuk memasuki era 4.0. Ternyata hal itu sangat dipercepat dengan terjadinya pandemi. Sadar tidak sadar, kalian coba banyak baca referensi, baca berita dan sebagainya. Dampak itu sangat berpengaruh dalam teknologi. Semua orang harus bisa teknologi. Sekarang emak-emak yang sosialita, yang apa, sekarang pun harus bisa itu. Karena semua anaknya harus sekolah online. Jadi orang tua harus bisa Zoom, harus bisa Google Classroom, harus paham membuat ini itu dengan teknologi. Dan itu dampak dari teknologi akibat pandemi. Padahal kita baru mau siap-siap nih, ancang-ancang untuk melompat ke 4.0. Tapi karena pandemi, seluruh dunia memaksa itu semua. Akhirnya orang tergantunglah dengan teknologi, seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian global challenge pun berubah. Dampak pandemi apa yang terjadi? Sekarang kita akibat melonjak kembali penderita COVID yang positif, 53 negara melarang warga Indonesia ataupun warganya datang ke Indonesia ataupun orang Indonesia datang ke warga negaranya. Dampaknya apa? Akan mengurangi pemasukan, pariwisata dan sebagainya mulai tersendat kembali. Itu challenge di global. Nah, bagaimana itu merubah semua konsep challenge-challenge yang terjadi itu adalah peran dari bagaimana sebuah organisasi kembali merancang, mendesain SDM-nya harus bagaimana. Jadi kalau istilah-istilah banyak pakar, ahli-ahli, bahkan presiden kita sendiri pun Jokowi bilang negara yang maju, negara yang cepat adalah negara yang sangat cepat beradaptasi dengan perubahan. Siapa yang mampu membudayakan diri, adaptif, cepat berubah, cepat beradaptasi, maka orang itu yang akan cepat bertahan. Orang-orang itulah yang, organisasi itu yang akan selalu mampu bertahan. Nah itu. Dan sekarang bukti, siapa yang cepat berubah dengan kondisi COVID, kondisi di ambang krisis, bahkan beberapa negara sudah mulai krisis, dia harus beradaptasi, apa yang harus dia lakukan, strategi apa yang harus dia lakukan menghadapi perubahan itu. Dan itulah yang akan membuktikan siapa yang mampu bertahan. Oke ya. Nah ini yang apa namanya, capaian pembelajaran yang akan kita capai nanti di akhir mata kuliah, yaitu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, ada pengetahuan, tampilan umum, tampilan khusus. Nah, ini yang akan kita capai. Yang keterampilan khusus itu ada 3, mampu merumuskan fungsi manajemen terhadap level organisasi, fungsi organisasi, dan mengidentifikasikan manajerial. Dan ini hal-hal yang perlu kalian pahami nanti, sehingga nah ini tujuan singkat mata kuliah ini adalah bagaimana pengelolaan SDM secara efektif di dalam organisasi. Terkhusus sekarang yang akan kita fokuskan membahas bagaimana organisasi bisa mengelola SDM-nya di era yang sekarang. Kita dituntut era teknologi 4.0 dan juga bagaimana mengantisipasi organisasi yang mampu mengelola SDM di era pandemi COVID-19 yang banyak sekali peraturan, protokol-protokol yang harus dipatuhi. Nah, ini yang akan kita banyak diskusikan nanti. Kita tidak banyak harus saya menceritakan teori ini adalah begini-begini, tidak. Nah, dituntut nanti learning dari mahasiswa sendiri untuk banyak mencoba belajar, mengembangkan, membaca referensi,
berita-berita untuk mengkaji hal-hal tersebut. Pustakanya ini saya update nanti pustakanya. Nah, media kita adalah media online dan metode pembelajaran kita adalah online learning seperti yang sudah kami sepakati di tingkat fakultas. Tapi memang harapannya kami akan mendata beberapa dosen yang belum bisa melaksanakan ini karena ini kewajiban semua dosen di dalam satu semester itu harus melakukan 4 kali tatap muka maya secara virtual. Nah, bagi dosen yang tidak mampu nanti akan kita panggil dan kita akan berikan pembelajaran khusus dan akan di stressing gitu ya. Mereka harus bisa melakukan ini. Oke, selanjutnya tunjuk pembelajaran sudah. Nah, ini kompetensi manajer. Orang yang banyak belajar tentang SDM itu sebenarnya tujuannya adalah orang-orang yang akan mampu mengelola sumber daya manusia di organisasi. Tidak dia paham bagaimana mengelola organisasi. Dan inilah yang akan kalian pelajari nanti. Nah, ini definisi. Dimensi penting dari kebijakan, praktik, dan sistem MSDM itu berpengaruh terhadap perilaku karyawan, sikap, dan kinerja. Kenapa ini banyak sekali dipilih ketika mahasiswa-mahasiswa kuliah di Fakultas Ekonomi adalah konsentrasi MSDM, khususnya yang mengambil manajemen, karena ini memang mempelajari manusia ini kita tidak hanya belajar satu konsep teoritis saja, hanya kita juga akan banyak belajar bersinggungan dengan teori lain seperti psikologis, yang banyak mempelajari tentang kepribadian, sifat, dan sebagainya, karena itu berkaitan dengan manusia. Sehingga dimensi organisasi yang mampu membuat kebijakan, mempraktikkan, dan membuat sistem MSDM yang baik, maka itu akan berdampak pada perilaku karyawan, sikap, dan kinerja. 3 hal ini yang sangat berpengaruh tentang bagaimana sebuah organisasi mampu mengelola sumber daya manusianya semaksimal mungkin, sehingga perilaku, sikap, dan kinerja itu akan ditunjukkan oleh karyawan. Nah, terutama di kondisi sekarang. Ini Starbucks, ini cerita salah satu organisasi yang mendunia. Dia sudah punya banyak kedai kopi, 4 toko, dan sudah memiliki puluhan ribu outlet seluruh Indonesia. Salah satu kunci suksesnya adalah karyawan itu dianggap sebagai mitra. Nah, itulah bagaimana dia mengelola karyawannya, tidak hanya sebagai seorang pegawai, tapi dia mengelola karyawannya itu sebagai seorang mitra. Nah, ini nanti kalian baca, karena ada slide lain. Nah, ini outline ketika kita belajar strategi pengembangan sumber daya manusia. Ini ada 4 step yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahapan yang akan dipelajari di sumber daya manusia. Mulai dari analyze and design of work, analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi. Setelah diseleksi baru kita akan melakukan training and development, kemudian menentukan kompensasinya, kemudian performance management. Setelah itu employee relation. Ini hubungan semua yang akan menentukan performance company performance, kinerja dari organisasi. Nah, ini step-step ini yang akan kita banyak diskusikan nanti. Nah, ini tanggung jawab dari Departemen Sumber Daya Manusia adalah seperti ini. Nanti kalian bisa baca impact-nya. Impact dari sumber daya manusia yang pertama untuk type of human capital itu tipe dari modal manusia, yaitu bagaimana melakukan training, eksperimen, judgment, intelligence, relation, dan insight. Kemudian untuk behavior, perilakunya itu akan berdampak pada motivation dan effort. Yang kedua, tipe dan perilaku ini, kedua human capital ini akan berdampak pada organizational performance, kinerja organisasi. Baik dilihat dari quality, profitability, dan customer satisfaction.
Jadi mengelola manusia di dalam organisasi itu akan mendapatkan 2 modal manusia sesuai jenisnya. Modal manusia berdasarkan perilaku. Bila ini bisa dikelola dengan baik, maka organisasi akan jadi organisasi yang superior yang mampu menunjukkan kinerja organisasinya. Nah, itu. Nah, ini step-step chapter-chapter yang akan dibahas nanti di dalam buku yang kita gunakan. Nah, ini textbook yang kita gunakan Noe dan Gary Dessler. Ada beberapa referensi tambahan. Ini Indonesia, Robert Malthus. Ini nanti dulu tugasnya. Tugasnya akan saya berikan untuk pertemuan minggu depan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya menyampaikan slide berikutnya. Ada yang bertanyakan? Ini sudah pada mandi semua belum? Ada yang belum mandi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya cek muka-mukanya nih, kelihatan ada yang belum mandi nih, kelihatan aja. Nah, si Mega ini cuman pintu aja di situ gambarnya. Mega Maria. Ada, Bapak. Kelihatan pintunya. Oke, ada pertanyaan? Ini saya coba melanjutkan slide tadi. Ini yang akan kita bicarakan sedikit. Yang saya ceritakan, industri 4.0. Ini sudah tahu semua ya? Apa itu? Nah, ini revolusi industri itu dari 1.0, 2, 3, dan 4. 4 ini yang hampir semua negara dan kita mempersiapkan diri sudah untuk memasuki era ini. Bahkan ada yang sudah memasuki, ternyata kita dipercepat oleh pandemi COVID-19. Jadi semua organisasi membuat sistem-sistem mempermudah, terutama pendidikan tinggi dan pendidikan dasar, menengah, atas, semua berusaha mengalihkan sistemnya ke sistem ini. Karena pembelajaran harus tetap berjalan, sekolah tetap jalan dimanapun berada. Karena saya sendiri, saya punya kota pertama saya itu harusnya sekolahnya di Malang, tapi karena keadaan dia harus sekolah dari sini. Dan sekolah pun pada saat libur sudah mempersiapkan sistem aplikasi, memberikan pelatihan pembelajaran kepada guru-gurunya. Kalau di perguruan tinggi itu dosen-dosennya untuk bisa tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar. Akhirnya cyber physical system, internet of things, dan network jaringan ini semua dilakukan semua pihak. Suka tidak suka, mau tidak mau, semua belajar itu. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak biasa pakai WA, sekarang memaksakan diri pakai WA, yang nggak pernah buka laptop, harus buka laptop. Karena anak yang punya anak TK, punya anak SD, punya anak SMP, semua sistem pembelajarannya menggunakan media teknologi, internet, digitalisasi. Sehingga sumber daya manusia katanya merupakan faktor utama untuk mendukung implementasi itu. Jadi bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang mampu bertempur, gitu ya, berjuang pada revolusi industri 4.0. Kita semua dipaksa sekarang dari anak-anak level playgroup pun sekarang PAUD, semua modelnya. Sekarang les, tidak ada lagi les tatap muka, les online. Nah, harapannya adalah SDM yang akan kita kelola, yang akan kita bentuk adalah untuk memiliki kompetensi ini. Kompetensi yaitu kombinasi dari attitude, skill, knowledge, student develop and apply successful learning, like living and working.
Jadi ini kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam sumber daya manusia. Jadi kalian yang belajar SDM itu pun sekarang ataupun yang sedang kuliah, kompetensi ini yang harus kalian pelajari banyak, kalian pergunakan, apalagi sekarang ada istilah kampus merdeka, itu adalah salah satunya begitu. Kita harus mampu critical thinking, kemudian mampu terlibat pada problem solving, manage information. Nah ini manage information ini sangat penting. Sekarang banyak orang berantem di berita, bunuh-bunuhan gara-gara ejek-ejekan di sosial media. Ya, sekarang orang yang mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang unggul itu salah satunya mampu memanage information. Data-data, informasi-informasi dia saring, dia olah betul-betul untuk mendapatkan sebuah informasi dan dapat mengambil keputusan. Kemudian kreatif dan inovasi, ya, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berkolaborasi. Nah, apalagi ini sekarang kolaborasinya tidak hanya di lokal. Sekarang kita mau mau kerjasama dengan ULM, kampus Merdeka itu nanti ada beberapa mata kuliah yang tidak ada di FIB-UPR, itu nanti mahasiswanya bisa mengikuti perkuliahan di sana. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa di sana bisa mengikuti beberapa mata kuliah yang ada di sini, walaupun sistemnya daring. Kemudian ini culture dan global. Nah ini yang sangat berdampak sekali saat ini. Kemudian personal growth and well-being. Nah ini kompetensi-kompetensi yang harus kita pelajari dan harus kita miliki di era kalau kita mau bertahan dan mau meloncat. Sekarang di beberapa negara malahan sudah mempersiapkan era industri 5.0 seperti Jepang gitu ya. Kita 4.0 dipaksa saja mulai akibat COVID dan semua kita harus memahami itu. Nah, ada muncul pertanyaan, silakan dijawab. Mengapa sejumlah organisasi atau perusahaan unggul dari organisasi atau perusahaan lain? Menurut kalian apa? Silakan. Yang mau jawab. Ini ada muncul Samsung. Ini dua brand yang paling banyak bersaing saat ini, terutama di gadget, handphone, Android. Kenapa? Ini perusahaan-perusahaan ini mampu bertahan dan lebih unggul dari organisasi lain. Saya, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Rita Yuliana. Ya. Menurut saya, karena organisasi tersebut menciptakan inovasi baru yang berbeda dari yang lain. Ya. Ada yang lain? Silakan. Sekarang intinya adalah ini. Satu adalah organisasi yang fokus pada kekuatan pasar dan struktur organisasi. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. SDM-nya tadi. Bagaimana dia bisa menciptakan inovasi itu diciptakan oleh manusianya. Jadi SDM yang ada itu harus dibuat bagaimana dia bisa berpikir inovatif dan kreatif. Salah satunya kenapa orang banyak di Amerika terutama ya, banyak orang anak-anak muda itu bangga sekali ketika dia diterima di perusahaan Apple. Ternyata setelah dicari tahu,
anggapan orang yang bisa masuk bekerja di situ adalah orang-orang yang memiliki IQ tinggi, pintar, cerdas, lulusan Harvard, lulusan MIT, dan sebagainya. Ternyata tidak. Ternyata yang paling dituntut di situ adalah orang yang kreatif dan inovatif. Karena fokusnya adalah bagaimana dia bisa mengembangkan, mempunyai konsep untuk ke depan perusahaan ini dibawa seperti apa. Modelnya seperti apa. Inovasi apa yang harus dibuat. Sehingga ide-ide seperti itulah yang dibutuhkan dari SDM yang ada di organisasi itu. Sehingga itu yang bisa bertahan dan mampu bersaing. Itu ya, inovasi tadi betul. Tapi inovasi itu muncul dari orang yang ada di organisasi itu. Sehingga dicari sekarang orang itu tidak hanya pintar, tapi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Kreatif itu dibiasakan dari cara-cara berpikir dan cara-cara bekerja. Nah, kalau orang suka melakukan itu, makanya sekarang banyak muncul KP-KP, menu-menu yang aneh-aneh, unik-unik, tapi menjadi suatu ikon yang disukai banyak orang. Itu semua berangkat dari inovasi. Orang-orang yang mampu berinovasi. Inovasi salah satu adalah landscape bisnis dan ekonomi untuk menentukan kinerja pada perusahaan bahkan negara gitu ya. Kemudian indeks inovasi global dan data, Indonesia menempati posisi 72 dari 132 negara. Ini data lama ya, 2010. Mungkin kalau data baru nanti mungkin kalian coba cari data baru indeks inovasi Indonesia. Nah, indeks yang mencakup beragam aspek input yaitu kualitas institusi, sumber daya manusia, adopsi dan infrastruktur TI, teknologi informasi, kecanggihan pasar dan kecanggihan bisnis. Sekarang kecanggihan pasar dan kecanggihan bisnis ini kalau kita lihat hampir, apakah ada di sini yang ada mahasiswa di sini yang tidak pernah belanja online di Bukalapak, Tokopedia, sejenisnya gitu? Ada? Apakah ada? Hah? Apakah ada mahasiswa yang tidak pernah berbelanja online? Enggak ada kayaknya, Pak. Ya. Pernah semua? Pernah semua atau belum? Pernah semua, Pak. Pernah, Pak. Pernah semua, Pak. Ya. Nah, kalau pernah, apa yang ditemukan di situ? Kecanggihan apa? Nah, kalau bicara inovasi tadi ya, salah satunya adalah pasar online. Dan itu sekarang hampir banyak membuat organisasi tradisional gulung tikar. Matahari itu sekarang banyak gerai yang ditutup. Bahkan dia sekarang Matahari membuka market online-nya sendiri. Jadi orang bisa belanja online. Kemudian beberapa bisnis retail lainnya semua mengalihkan diri untuk memasuki pasar yang penggunaan teknologi informasinya tinggi, online gitu ya. Bahkan sekarang kalau kalian mencermati YouTube yang hampir semua orang menggunakan YouTube, mempelajari YouTube, mendengar YouTube, sekarang artis-artis itu rebutan membuat channel YouTube sendiri. Setelah dicermati YouTube itu, artis yang booming di akibat YouTube adalah orang-orang yang mampu berinovasi dan kreatif dalam membuat konten, sehingga banyak disukai, ditonton, dan itu modalnya nggak banyak. Beda dengan artis, kalau ada yang tahu dengan Denny Caknan itu,
Nah, itu saya salah satu yang suka lagunya si Denny itu. Dia itu pertama kali menciptakan lagu dan dia upload di YouTube itu hanya iseng pertama. Tanpa video klip ya. Awal lagunya itu yang Kertonyono itu ya, kalau ada yang tahu. Nah, ternyata dalam waktu beberapa pekan pendengarnya itu sudah mencapai jutaan. Nah, ketika sudah mencapai jutaan itu kan uang itu mengalir itu ke yang punya YouTube. Akhirnya dibuatlah video klip. Dibuatlah video klip lagu itu dengan modal hanya 500.000. Setelah YouTube-nya video klip jadi di-upload ke YouTube, ternyata sudah puluhan juta viewer nonton dan itu udah uang miliaran mengalir ke Denny. Bayangkan. Karena model-model seperti itulah banyak artis-artis besar sekarang dia bikin channel sendiri karena di TV apalagi dampak dari COVID sekarang banyak program yang dibatalkan. Akhirnya banyak artis-artis yang itu akhirnya yang dulunya artis buka YouTube. Karena itu penghasilan yang tidak terlalu dia bikin seperti si Deddy Corbuzier dia buat studio kecil. Dia siap-siapkan tapi dia bisa mengundangkan orang-orang hebat, artis sampai pejabat-pejabat untuk diskusi di situ untuk ditonton untuk membuat konten-kontennya dia untuk ditonton. Akhirnya banyak viewer. Setiap video yang jutaan orang yang nonton itu dia mengalir. Kalian bisa cek itu penghasilan YouTuber itu di website apa saya lupa itu. Per minggunya berapa, per bulannya berapa, per tahunnya berapa duit yang mereka bisa dapatkan. Makanya YouTuber seperti Atta segala macam itu gak heran dia bisa beli ganti-ganti beli berapapun mobil sport gitu ya. Gara-gara YouTube. Itu salah satu penggunaan tadi teknologi. Akhirnya orang kalau mau banyak dapat hiburan udah nggak usah perlu, kalau dia nggak perlu nggak usah langganan TV kabel misalnya, sudah dia buka YouTube saja, mau nonton live streaming berita apa di situ ada semua. Mau dengar orang konser nyanyi, mau dengar konser yang sudah lewat tinggal diulang. Nah, itu teknologi yang sekarang ini menjadi makanan kita dan ke depan. Akhirnya yang sifatnya yang tradisional, yang tidak mengikuti kecanggihan pasar tadi, ini kecanggihan pasar, kecanggihan bisnis, dia akan tertinggal. Nah, sumber daya manusia ini yang akhirnya menjadi pokok. Orang-orang bisa inovatif, organisasi bisa inovatif, bisa survive, bisa bagus itu karena SDM-nya, pengelolaan SDM. Nah, ini garis besarnya inovasi itu dibuat dalam sebuah strategi, sehingga strategi apa yang akan diciptakan dalam mengembangkan sumber daya manusia, sehingga ini akan menunjukkan kinerja pegawainya maupun kinerja organisasi. Artinya kesimpulannya, organisasi manapun yang bisa berinovasi saat ini, sekarang ini, dan ke depan, dialah yang akan mampu bertahan, bahkan dialah yang akan menjadi leader. Terus, apalagi sekarang COVID-19 ini menghancurkan tidak organisasi saja, tapi hampir semua negara berdampak dari itu. Nah, ini definisi sumber daya manusia, saya tidak usah jelaskan, nanti kalian bisa baca ya. Nah, ini modelnya, model sumber daya manusia, strategi formulasi. Nah, nanti kalian akan coba, saya akan berikan tugas untuk pertemuan-pertemuan ini dan pertemuan ke depan dari topik-topik ini. Ini sudah cukup banyak saya buat, tinggal kalian bagaimana menyusun strategi sumber daya manusia untuk bertahan di kondisi COVID ini. Nanti berdasarkan ini kalian bisa pelajari, karena waktu kita sudah hampir 1 jam. Sebenarnya kita bisa saja meneruskan sampai 2 jam gitu ya. Tapi saya kuliah di hari Senin kemarin, mata kuliah seminar, ada yang baru kurang dari 1 jam, hilang mahasiswanya. Kena saya tanya tapi mereka chat kan. Setelah itu chat saya, mereka keluar ternyata ada yang habis paket, ada sinyalnya hilang.
putus dan sebagainya. Karena itu sebenarnya kendalanya di Indonesia ini adalah penggunaan media pembelajaran seperti ini belum bisa dimaksimalkan karena itu tadi kita punya kuota misalnya, punya jaringan WiFi, tapi terkendala kadang-kadang seperti saya cerita sedikit tentang putra saya itu yang satu kelasnya itu kan macam-macam dari Sulawesi, dari Papua, dari mana itu ada kelasnya. Lagi pelajaran PTMP seperti ini ya jaringan ada, kadang-kadang tiba-tiba mati listrik. Kalau enggak, tiba-tiba jaringannya down. Akhirnya mengganggu semua. Nah ini yang yang salah satu faktor mengganggu sistem pembelajaran ini adalah bukan saja karena biayanya penggunaan paket itu tergerus, tapi kita juga akan berdampak pada ketidakstabilan sinyal dan lain sebagainya. Tapi kalian sudah terima ini ya bantuan paket data ya? Belum. Belum, Pak. Tapi kemarin sudah daftar toh? Sudah. Ya. Udah. Nah, sekarang kalau sudah dapat itu bijaksanalah kalian jadi mahasiswa, jangan dipakai main game 24 jam. Nanti pas saat kuliah, Pak habis paket, padahal udah terima bantuan paket itu berapa? 30 giga ya kalau nggak salah ya. Nanti per bulan itu. Atau per bulan atau per kapan saya nggak tahu itu. Nah, nanti bijaksanalah menggunakan paketnya. Jadi jangan dapat kesempatan dipakai main game. Saya tahu memang seusia anak-anak SMA, nggak usah sampai SMA, sekarang SD, SMP itu main game itu. Main-main game online itu udah kayak sarapan, kayak orang makan 3 kali sehari saja. Pagi main, siang main, malam main, pas belajar 1 kali sehari aja sudah pusing. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi pertemuan berikutnya adalah pertemuan dengan Google Classroom, tapi pertemuannya adalah pertemuan pembelajaran mandiri. Artinya nanti kalian belajar mandiri di pertemuan minggu depan dengan materi nanti yang akan kita bagikan dengan tugas. Nanti minggu berikutnya lagi kita akan bertemu dengan Google Classroom, membahas materi-materi yang akan materi dan tugas mandiri yang kita berikan. Nah, tugas ini tidak lagi seperti tugas anak SMA, gitu ya. Coba tugasnya apakah definisi manajemen sumber daya manusia? Itu bukan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalian misalnya menyusun menurut kalian, anggaplah kalian seorang manajer sumber daya manusia, menyusun strategi sumber daya manusia agar organisasi memiliki sumber SDM yang inovatif dan kreatif dan mampu bersaing dan berubah di era COVID-19. Referensi kalian papernya nanti ya begitu ya dibuat. Tulisannya tidak lagi tulisan menjelaskan definisi dan sebagainya, itu bukan di levelnya mahasiswa lagi. Kalian lebih banyak kepada ya tadi, kalau kampus Merdeka itu salah satunya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa berpikir kreatif. Jadi dia diberi satu buah kertas begitu. Bagaimana kertas ini menjadi apa? Itu yang dituntut. Misalnya dia diberi satu buah kertas dan satu buah pensil, dimintalah sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, menciptakan kertas dan pensil ini menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, itu yang diharapkan sistem pembelajaran kampus Merdeka dan sebagainya. Karena itu ke depan kalian akan banyak mempelajari hal-hal yang harus kalian survei di lapangan. Sekarang dampak COVID-19 ini bisnis bagaimana pengelola usaha ini menyikapi atau mengelola sumber daya manusianya agar bisa tetap bertahan di era sekarang. Itu seperti itu yang akan kita lebih banyak diskusikan, terutama untuk tugas-tugasnya ya. Ini 51 orang, berarti banyak yang belum daftar di online ya, presensi online ya.
Nanti yang belum daftar, daftar di presensi online setelah ini. Tapi syaratnya KRS ya. KRS-nya diupload di situ. Oke. Oke, ada lagi? Saya mau foto nih, tolong videonya dihidupkan dulu biar kelihatan buktinya. Hari ini yang masuk kuliah itu siapa, mukanya yang mana. Si Maria Mega. Ya. Lihat sini ya. Ya. Ntar dulu halaman berikutnya. Silakan. Haipa, Adila, ya sudah ya. Nabila, nggak ada fotonya, gambarnya, videonya, atau orangnya tidur. Nabila Fitri. Kemudian ini, ya Nabila Fitri nggak ada orangnya. Sudah Pak, sudah di. Hah? Belum ada videonya. Angelika Putri. Itu cuman foto Laurentius. Hidupkan dulu videonya. Aditya Lukman, ini ada yang baru gabung ini. Ya. Oke. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Itu Mas Mampu. Iya, TG artis nyanyi deh. Tugasnya buat ya, Pak. Kenapa? Tugasnya. Nanti cek di Classroom tugas dengan bahan-bahan referensi. Oh ya, saya kasih lihat dulu ya e-booknya. E-book kita itu adalah satu ini. Ada 3 e-book yang akan saya bagikan. Tapi buku wajib yang digunakan terus itu ada 1, ada 2. Yang lain itu bahan bacaan ya. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini e-booknya dari Noe dan kawan-kawan. Nah, chapternya nanti referensi bahan bacaan yang digunakan. Ini 2018 ya. Updatean. Buku baru. Ini saya dapatkan dengan gratis dengan cara mendapatkan crack-crackan tertentu gitu ya. Tolong gunakan buku ini semaksimal mungkin, jangan untuk dibisniskan. Jangan ada yang menjual belikan ini. Karena ini buku asli. Nah, ini. Kita lihat, nah ini. Adaptif. Nah, Smartbook 95%. Taruh ya. Ya, sudah dibaca Smartbook-nya? Jadi kalau Smartbook, jadi di era sekarang bacaan kita begini ya, jangan bahasa Indonesia lagi. Nggak musim. Nah, ini kontennya. Part 1, part 2. Nah, ini yang akan kita bahas per chapter. Per sesi nanti. Ada 5 part. 5 part itu ada berapa? Ada 16
subbab. Nah, ini yang akan kita pelajari satu. Ini pertemuan 1 sudah ya, managing 2. Dan yang nanti 3, 4, 5 dan seterusnya. Biasa di buku ini dia ada ini ada case-case yang akan kita pelajari, yang harus kita berikan komentar di situ. Di setiap chapternya ada. Itu buku 1. Yang berikutnya adalah ini handbook. Dan 1 Gary Dessler terbaru ya. Ada 3 e-book yang akan saya bagikan ke kalian semua. Dan bersyukurlah di zaman kalian tidak susah nyari buku. Ini kalau e-book, saya pernah beli e-book yang di dari online itu, hard copy e-book itu ya. Nah, ini Gary Dessler, edisi ke-16 baru terbit 2020 ini. Nah, ini salah satu buku juga yang sering kita gunakan. Jadi kombinasi tugas nanti akan ada dari beberapa buku ini, dari 2 buku ini. Nah, ini 2020. Nah, edisi revisi yang sekarang yang kita gunakan ini adalah edisi 2020. Nah, ini. Kemudian ini buku bacaan referensi pendukung, handbook, Adrian Wilkinson dan kawan-kawan. Ini bisa jadi bahan bacaan juga. Nah, ini lebih banyak kepada kajian-kajian dari penelitian-penelitian terdahulu buat dalam sebuah buku. Nah, ini. Nah, talent management. Talent management ini perlu kalian juga pelajari ya. Talent management itu apa? Karena itu yang sekarang menjadi salah satu isu-isu pokok dalam banyak pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini kemudian sumber daya manusia di sektor publik ini sudah Pak, ini ada juga referensinya. Jadi ada 3 buku ya, 1 Raymond Noy et al, teman-teman, Adrian Wilkinson et al, dan Gary Dessler. Ini 3 buku ini kalau kalian baca semua selama 1 semester, kalian akan jadi manajer SDM yang hebat-hebat semua. Ya, jangan dipajang, tapi kalau mau koleksi gitu ya, buku e-book ini bisa kalian print, kalian jilid, wah, taruh di rak buku kalian. Kasih tahu kurang tua. Harate Kemai, wah, bahasa Inggris surat buku kayak, wah, itu kalian kasih tahu. Tailu tuh kurang bahasa Inggris sih, buku kan. Jadi bahasa Oras. Sudah saya baca semua nih bukunya, kata pengantarnya. Nah, paling tidak kan begitu. Nah, yang e-book ini bisa dibawa di mana-mana di handphone. Kalau mau santai di kafe depan Indomaret. Kan biasa anak mahasiswa kan suka nongkrong depan Indomaret itu, bacanya itu jangan beli wifi untuk main game sambil baca-baca e-book yang begini. Nah, ini ya, nanti akan saya share di grup referensi ini. Dan juga ada referensi pendukung yang selalu akan saya share adalah yang perlu kita, untuk dibedah adalah jurnal publikasi ilmiah dari hasil penelitian. Karena teori yang diceritakan di buku itu harus kalian pahami bagaimana prakteknya di dalam penelitian. Karena akhir dari semester nanti, akhir dari perkuliahan kalian adalah menulis skripsi. Nah, jadi teori ini bagaimana mengaplikasikannya ke dalam sebuah penelitian. Jadi teori A, teori B, teori C seperti ini aplikatif di penelitian seperti apa? Nah, paling tidak ada 1-2 kali kita akan membahas jurnal penelitian gitu ya, tentang sumber daya manusia. Dan tentunya semua referensi bahan-bahan bacaan yang akan kita bagi adalah berbahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Setidaknya semakin sering kalian baca seperti itu, mengasah bahasa Inggris kalian. Karena ini sudah zaman revolusi industri, kalian bisa ke sana kemari, bertemu dengan siapapun. Oke. Bagaimana?
Apakah bisa memahami dua bagian tentang introduction sumber daya manusia dengan strategik sumber daya manusia tadi hari ini yang saya sampaikan? Harapannya nanti kalian membaca dan menggali kembali buku itu yang bahan-bahan yang ada, e-book, dibaca, direview begitu ya. Itu akan cepat kalian memahami isi dari sebuah buku. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan? Suara saya masih jelas ya? Gimana? Cukupkah? Cukup? Nanti bahannya bisa di-download di Classroom-nya ya. Suara saya kedengaran nggak sih ya? Dengaran Pak. Oh iya, saya takut itu Kedengaran, ngomong-ngomong Pak. sendiri. Iya, yang lain angguk-angguk gitu. Padahal nggak dengar suara saya gitu. Kelemahannya pakai virtual itu kan begitu. Ngomong. Kadang-kadang kelihatan di mikrofonnya. Saya ini sudah pakai mic begini, coba. Nah. Kayak YouTuber juga. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan absensi di Classroom dengan tugas. Hari ini saya akan bagikan referensinya. Dan tugas itu mulai saya bagikan hari ini, tapi kalian kerjakan sampai sekian minggu. Pertemuan ini tanggal 16, 23, kita tanggal 30 nanti akan diskusi lewat fasilitas Google Classroom untuk membahas tugasnya, gitu ya. Tapi memang tugasnya itu akan saya bagikan mulai hari ini, biar tidak kaget gitu ya. Tapi harapannya begini. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa, kadang-kadang tugas itu selalu menggunakan istilah SKS. Sistem kebut semalam. Padahal tugas itu sudah dikasih 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Pas mau dikumpul, oh ini besok dikumpul, wah baru malam ini dikerjakan. Akhirnya tertatih-tatih karena ada tugas dari mata kuliah yang lain juga yang sama. Ada tugas dari mata kuliah A, B, C, D. Karena kita suka sistem SKS, sistem kebut semalam, akhirnya numpuklah di satu malam. Nyama dia betiru. Gulang-galing, bolak-balik di atas kasur, nggak jadi-jadi tugasnya. Akhirnya, Pak, saya lambat, Pak, tugasnya. Lambat ngumpul, karena jaringan ini itu. Padahal, tugas itu dikasih tenggang waktu, misalnya dikumpul tanggal 30 September. Jam 16 sore. Mencari waktu yang mengumpul itu tuh. Tunggu jam yang kurang 5 menit, jam 16 baru ngumpul. Nanti terlambat alasan sinyal lah, jaringan lah. Kenapa nggak dikumpul jam yang paginya kah, 1 hari sebelumnya kah? Untuk mengantisipasi itu. Ya begitulah. Namanya belajar hidup itu ya. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Silakan kalau mau melanjutkan menggunakan mau ngobrol-ngobrol dulu, silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Karena ini saya Zoom punya sendiri gitu ya. Jadi saya tidak terbatas waktu, mau berapa jam pun Zoom-nya aman. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, videonya saya tutup sebentar. Videonya saya tutup, silakan kalian. Dibuka aja mikrofonnya kalau mau ngomong sama temannya. Oke, thank you, Pak. Kasih, Pak. Kasih ya Pak. Ada Jimmy kan di sini? Ada masuk Jimmy, bungul bandarnya tuh. Iya.
Mana Jimmy? Minta boba Dam. Mana boba Dam? Ada bro ya. Ada Rami, ada Jimmy. Kami jangan berlaku. Oh, dading bangun. Oh, dading mana weh? Ingin cilok kayak ini mah. Keluarnya tuh. 49 orang. Tapi ya kali. Oh, dading mangoleng. Wow, keren. Mana buahnya nih? Wow, ling ling. Ah, oncom. Jan, Oi, ada ay. nah dia. Ini boleh keluar kah? Nggak boleh keluar nih. Duh. Nabila. Nabilanya kenapa? Dek, Lamun dahar dading mangoleh, ya. Oh, Dading mangoleh. dua. Deket barang siang di gerenan belah kulon belah kain kaki. Oh dading mangoleh. Dingin kah di sana? Berselimut banar kulihat. Oh dading mangoleh. Di dia karena lamun teu ngadahar dading mangoleh. Maneh teu gaul jeung aing. Aing ada aing goblok. Kan ieu Sergio Jordan nih. Bapak ini. Ngobrol.
Wow. Selimut tetangga tuh. Konti ini boleh keluar kah? Nggak boleh keluar, nggak boleh, nggak boleh. Jordan Komti. Aku Komti, nggak boleh keluar, pokoknya nggak boleh. How recordingnya masih aktif. Terkenang mengoleh. Bet. Wow, yang sedikit orangnya. Aditya diharap nggak boleh ngepep. Ayo Adit. Nah, Adit, yuk. Aduh. Melanggar Gawiannya lah, yuk. Hapus absen, hapus. Bang. Oh, dading mengoleng. Rasanya seperti menjadi elemen. Suksesnya. Sudahkah? Udah aja, Pak. Ya, silakan. Kalau sudah, boleh keluar. Pagi, Oke, Pak. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak.